Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Robi Pauji, dosen Universitas Buana Perjuangan Karawang, berhome base di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bidang keahlian saya manajemen pemasaran dan core bisnis. Beberapa mata kuliah yang saya ampu berkaitan dengan manajemen pemasaran dan juga bisnis. Salah satunya adalah mata kuliah pengembangan bisnis. Mata kuliah pengembangan bisnis merupakan mata kuliah yang berada di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pengembangan bisnis merupakan suatu konsep pembelajaran terpadu yang dirancang secara khusus bagi mahasiswa untuk mempelajari konsep, taktik, strategi, dan pengetahuan mengenai pengembangan bisnis, membangun pola-pola model bisnis, dan mengatasi kebutuhan pelanggan dengan cara pembekalan kewirausahaan, serta diperkuat dengan pembelajaran praktis di lapangan. Berkaitan dengan kemampuan yang diharapkan untuk mata kuliah pengembangan bisnis, yang pertama, mahasiswa mampu merancang dan menjalankan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengendalian dalam mengelola suatu organisasi bisnis dan non-bisnis serta pengembangannya. Kemudian, capaian ataupun kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah pengembangan bisnis yang kedua adalah mahasiswa mampu merancang konsep, strategi, taktik, dan pengetahuan mengenai pengembangan bisnis, baik yang sudah ada maupun bagi mahasiswa yang baru akan memulai bisnis. Kemudian, kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah pengembangan bisnis yang ketiga, mahasiswa mampu membangun pola model bisnis dan mengatasi kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi secara menguntungkan dengan cara pembekalan konsep-konsep kewirausahaan serta diperkuat dengan pembelajaran praktis di lapangan. Dan kemampuan yang diharapkan yang terakhir pada mata kuliah pengembangan bisnis yaitu mahasiswa mampu melakukan pengambilan keputusan terkait pengembangan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis secara lokal, nasional maupun global. Materi kuliah dalam mata kuliah pengembangan bisnis ini ada 7. Yang pertama, tentu pengantar pengembangan bisnis. Di sini dipelajari tentang seberapa penting bisnis bagi perekonomian suatu negara ataupun dampaknya bagi masyarakat secara luas, dan juga kenapa pengembangan bisnis ini penting. Kemudian materi berikutnya akan dilanjutkan dengan konsep dan juga desain model bisnis. Kemudian berikutnya ada pola-pola model bisnis, ada desain model bisnis, kemudian strategi model bisnis, proses desain model, dan juga prospek model bisnis. Sistem pembelajaran. Dalam melaksanakan perkuliahan, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk penyajiannya, saya menggunakan metode asinkronus dan juga sinkronus. Untuk asinkronus, saya menggunakan LMS, Buana Online Course, atau biasanya disingkat BOC, dan juga grup WhatsApp ya, yang biasanya diisi oleh koordinator kelas masing-masing. Sinkronus yang saya gunakan untuk luring itu tetap muka di kelas. Kemudian untuk daring biasanya saya menggunakan Zoom dan juga Google Meet. Sebelum pembelajaran saya mengupload materi di LMS atau BOC dan juga WhatsApp group, di mana di dalamnya terdapat mahasiswa yang memang saya ampu. Tujuannya agar mahasiswa dapat membaca dan juga mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut, sehingga dapat memicu mahasiswa untuk aktif berdiskusi dan bertanya saat perkuliahan berlangsung. Adapun berkaitan dengan interaction atau interaksi, ada beberapa cara yang saya gunakan untuk memaksimalkan interaksi pada saat pembelajaran. Yang pertama, memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, membuka forum diskusi agar mahasiswa dapat bertanya dan menyampaikan pendapat dan pemahamannya. Kemudian yang ketiga, itu pemberian kuis di akhir pertemuan. Berkaitan dengan assessment atau penilaian, saya menggunakan komponen yang memang sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas. Yang pertama, untuk kehadiran 15%, untuk tugas 20%, untuk UTS 30%,
dan untuk UAS 35%. Berikutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah pengembangan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Terlihat senyum-senyum semuanya. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada materi konsep dan juga desain model bisnis. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan pengantar pengembangan bisnis. Itu dijelaskan tentang pentingnya wirausaha atau bisnis bagi perekonomian suatu negara ataupun bisa membantu terkait lowongan pekerjaan. Nah, pada pertemuan kali ini itu akan membahas lanjutan dari sebelumnya, di mana ketika kita mengetahui konsep dasar dari bisnis, kita juga perlu konsep dalam pengembangan bisnisnya, di mana rata-rata pengusaha atau wirausaha itu sudah bingung bagaimana menentukan atau dasar untuk pengembangan bisnisnya. Salah satunya bisa dengan desain model bisnis. Nah, untuk konsep dan juga desain model bisnis ini mencakup pada capaian mata kuliah, di mana kemampuan yang diharapkan yaitu berkaitan dengan CPNK 3, yaitu mampu membangun model bisnis dengan mengatasi kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi secara menentukan dengan cara pembekalan konsep-konsep kewirausahaan, manajemen serta diperkuat dengan pembelajaran praktis di lapangan. Kemudian juga berkaitan dengan sub CPNK yang ketiga, yaitu menguasai konsep pengabdian penyusunan dan juga pengembangan strategi model bisnis. Langsung pada definisi, mungkin teman-teman pernah dengar istilah bisnis model ya, atau model bisnis. Jadi secara definisi, bisnis model merupakan sebuah template yang digunakan untuk menawarkan seperti apa bisnis yang ingin dibangun atau bisnis apa yang sedang dijalani sekarang secara menyeluruh dan dari berbagai aspek. Jadi istilahnya itu mendeskripsikan jenis bisnis yang kita jalani atau yang akan kita buat. Nah, mata kuliah ini kan lanjutan dari mata kuliah wajib sebelumnya, yaitu kewirausahaan, di mana nanti teman-teman di sini bisa menyusun konsep model bisnis dan pengembangan bisnis dari bisnis yang memang direncanakan di mata kuliah sebelumnya, yaitu kewirausahaan. Nah, konsep ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan juga Pinker. Bukunya teman-teman bisa cari di Gramedia juga banyak. Yang berhasil membuat konsep model bisnis yang tadinya rumit menjadi sederhana. Dengan konsep model bisnis ini
setahu Nabila apa value dari Apple yang dikampanyekan ketika awal kemunculan? Kamera, ya. Padahal di campaign itu bukan kamera, tapi think different. Pernah baca ya logonya? Jadi memang ketika munculan awal iPhone itu juga tagline-nya adalah think different. Jadi menghargai sekelompok orang yang memberikan berbeda. Jadi pada campaign itu, pada promosinya dimunculkan seperti Albert Einstein. Contoh, kalian kalau beli air mineral, pilihnya apa? Yang terang, aqua, sama aja. Beda, ada manis-manisnya. Iya kan? Kadang yang mineral itu kan biasanya ada manis-manisnya. Walaupun mungkin ketika dirasakan beneran. Biasa aja. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Intinya suatu nilai tambah atau apa yang menjadi alasan seseorang itu memilih produk A dengan produk B. Itu dikatakan value proposition. Jadi nanti bisnis pengembangan bisnis yang akan kalian implementasikan juga harus memiliki value. Ada contoh lain juga yang menjual bahan makanan organik ke komunitas vegetarian. Setelah menentukan value, selanjutnya kita lihat ada orang ya, manusia ini menandakan customer segmen atau segmentasi pasar, atau bisa dikatakan juga target pasar. Ketika perusahaan kita atau bisnis yang akan kita buat, kita sudah menentukan value-nya, selanjutnya kita menentukan customer segment atau target pasar. Ada pertanyaannya seperti ini, bisnis yang mau sudah dijalankan itu apakah memang benar sudah mengetahui persis siapa calon pelanggan? Mayoritas itu salah menentukan target pasar, sehingga produknya bagus, misalkan salon distribusinya bagus, tapi kenapa sepi ya? Nah, biasanya juga salah satu faktornya karena salah menentukan target pasar. Di sini ada 4, ada secara demografis, geografis, psikografis, dan juga perilaku. Kalau demografis biasanya data statistik berupa pendapatan, rata-rata umur, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Biasanya kalau di metode survei itu paling banyak segmentasi demografis. Kemudian juga yang kedua itu berdasarkan geografis atau wilayah. Ada beberapa produk yang memang dibuat secara geografis. Mungkin bisa dijual di wilayah lain, tapi belum tentu maksimal. Contoh payung, Karawang panas. Kalau jual payung terjual tapi tidak maksimal. Coba dijual di Bogor, ya, kota hujan kan. Jadi itu bisa lebih efisien. Atau mungkin juga kita harus melihat kalau bicara pemasaran global, kita juga harus melihat budaya dan juga agama dan karakteristik lainnya. Kalau ke India misalkan, kita tahu mayoritas Hindu kan, kita nggak boleh menjual produk yang olahannya dari daging sapi. Kemudian psikografis itu biasanya bentuk gaya hidup atau kepribadian. Kalau istilah teman-teman mungkin hedonisme, itu biasanya karena tadi psikografis kayak itu. Ada yang memang secara produk semua harus brand, nggak ada yang KW. Nah itu biasanya segmentasi pasar berdasarkan psikografis. Kemudian juga berkaitan dengan perilaku, bisa berupa pengetahuan, sikap, pemakaian,
Ini yang pertama itu berkaitan dengan elemen. Ada berapa elemen dalam penyusunan kanvas model bisnis? Tadi secara jumlah sudah dijelaskan oleh Gio ya dalam pertanyaannya. Tapi Bapak ingin tes, ada 9 elemen itu ada apa saja? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Elemen ada 9. Yang pertama itu ada value, yang kedua itu ada customer segment, yang ketiga itu ada customer relationship, yang keempat itu ada channel, yang kelima itu ada key activity, yang keenam ada key research, yang ketujuh ada key partner, yang kedelapan ada revenue, dan yang ke-9 ada Ya, terima kasih. Kami sudah jawab. 4 ya, ada 9. Kemudian pertanyaan kedua, coba tanyakan lagi terkait dengan segmentasi pasar. Tadi kalau soal diskusi sudah ditanyakan oleh Yasmin ya. Ini Bapak coba tanya terkait dengan dimensi yang ada